Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Al-Irsyad kelas 12, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan dalam perlindungan Allah SWT. Senang sekali Ustazah bisa menyapa kalian kembali dalam pembelajaran mata pelajaran secara wajib kelas 12. Anak-anak yang Ustazah sayangi, sebelum kita memulai pelajaran, marilah bersama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan. Kita juga bersama-sama berdoa, mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan KBM tatap muka sebagaimana biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi pembelajaran kita diberi kemudahan dan diberi kelancaran. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa bagian kedua. Jika pada kesempatan sebelumnya kita telah mempelajari berbagai pergolakan dalam negeri, maka pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang dari konflik menuju integrasi. Yang pertama adalah kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah di Indonesia hingga kini. Kalian tentu sering sekali mendengar berita-berita yang ada di televisi daerah-daerah mana saja yang rawan akan konflik. Lalu, upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan integrasi bangsa? Yang pertama yaitu dengan pentingnya menjaga persatuan dalam kesatuan, kemudian menciptakan kerukunan, lalu mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bersama seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 45, lalu mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi. Ini menjadi tanggung jawab berat bagi kalian sebagai generasi penerus bangsa dan memiliki nilai strategis demi keutuhan bangsa. Ini beberapa upaya untuk mempertahankan integrasi bangsa. Kita dapat mempertahankan integrasi bangsa ini, kita juga dapat melihat dari teladan para tokoh yang ada di Indonesia. Tokoh-tokoh perjuangan Indonesia jumlahnya banyak sekali. Untuk pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari tokoh yang berasal dari daerah Papua. Yang pertama yaitu Frans Kasiepo. Beliau menggagas Partai Indonesia Merdeka pada tahun 1946. Beliau mengganti nama Papua dari Nederland New Guinea menjadi Irian dan merancang perlawanan rakyat Biak. Tokoh yang kedua yaitu Silas Papari. Beliau membentuk Komite Indonesia Merdeka pada tahun 1945, membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia dan mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta pada 1949. Dan tokoh yang ketiga adalah Martin Indi. Beliau itu merencanakan perlawanan melalui Partai Indonesia Merdeka dan memimpin aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku. Itu contoh dari tokoh-tokoh yang ada di Papua. Tentunya kalian bisa menyebutkan tokoh-tokoh perjuangan yang ada di daerah-daerah lain. Kemudian dari Raja Pemersatu, yang pertama kita bisa belajar dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau menyatakan Kesultanan Yogyakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia pada 1945. Beliau juga memberikan jaminan keamanan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan. Hal itu bisa terlihat dari ibu kota negara pernah berada di
daerah Yogyakarta. Kemudian tokoh raja pemersatu yang kedua yaitu Sultan Syarif Qasim II. Beliau menyatakan dukungan dan kesetiaannya terhadap Indonesia dan menyumbangkan uang sebanyak 13 juta gulden untuk perjuangan rakyat Indonesia serta mengajak rakyat-rakyat di Sumatera Timur untuk memiklat Republik Indonesia. Ya, semuanya ingin agar Indonesia itu bersatu, tidak terpecah belah. Usaha yang lain yang dapat dilakukan adalah melalui perjuangan seni dan sastra. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh seperti di bawah ini, yaitu yang pertama Ismail Marzuki. Beliau menciptakan lagu-lagu bernuansa perjuangan. Salah satu yang terkenal adalah Halo, Halo Bandung. Nah, tentunya kalian bisa menyanyikan lagu tersebut ya. Lagu-lagunya ini mampu menggugah semangat juang dan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Tokoh yang kedua adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini berjuang melalui pemikiran politik dan karya sastranya, serta beliau juga menyumbangkan konsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini salah satu tokoh yang mencetuskan tentang dasar negara. Pejuang selanjutnya yaitu pejuang dari golongan perempuan. Di sini Ustazah sampaikan adalah Opu Daeng Risaju. Siapa Opu Daeng Risaju? Beliau ini bergabung dengan Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII. Menjadi ketua PSII Palopo pada tahun 1930. Aktif berjuang melawan kolonialisme Belanda serta turut terlibat pertempuran dengan Belanda pada masa awal kemerdekaan. Pejuang pemberontakan, banyak sekali terjadi pemberontakan di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Kita dapat melihat contohnya belajar dari Aha Nasution. Beliau merupakan pemimpin divisi Siliwangi, menjadi kepala staf Angkatan Darat dan Menteri Keamanan Nasional. Aha Nasution ini merupakan satu-satunya tokoh yang selamat dari peristiwa G30 SPKI. Ahmad Yani menumpas DI, TI, dan PRRI, menjadi salah satu korban peristiwa G30 SPKI. Tokoh yang ketiga, MT Haryono, menolak rencana PKI membentuk angkatan kelima dan menjadi korban pula dalam peristiwa G30 SPKI 1965. Tokoh yang terakhir adalah Slamet Riyadi, menjadi kepala komando setiap peristiwa perlawanan di Surakarta, terlibat dalam penumpasan DI, TI, Jawa Barat, dan RMS. Kita juga dapat berjuang melalui pemikiran bangsa. Tokoh yang paling terkenal adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau merupakan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau memperjuangkan nasionalisme Indonesia sejak masa pergerakan nasional. Pemikiran ini menjadi pijakan utama dalam integrasi nasional. Muhammad Hatta berpendapat rasa nasionalisme atau kebangsaan muncul karena adanya perasaan senasib yang dirasakan dalam diri bangsa Indonesia. Nasionalisme juga ditemukan oleh adanya kesadaran terhadap persamaan dan tujuan. Jadi jika kita ingin bangsa Indonesia ini terus bersatu, berintegrasi, maka pola pikir kita sebagai bangsa Indonesia harus satu tujuan dan satu pemikiran, yaitu Indonesia Bersatu atau NKRI harga mati. Kita tidak boleh terpengaruh oleh perbedaan ras, perbedaan bahasa maupun perbedaan-perbedaan yang lainnya. Itulah anak-anak materi kita pada pembelajaran kali ini. Silakan kalian pelajari kembali. Perbanyaklah membaca budaya kaliterasi. Manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, insya Allah ia akan berhasil. Ustazah mohon undur diri dulu. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.